perjalanan kehidupan kita, seringkali kita dihadapkan pada tantangan dan kebiasaan yang dapat menghalangi kita meraih kebahagiaan sejati. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 kebiasaan yang seringkali menjadi penghalang utama bagi kebahagiaan kita. Mari kita pelajari bersama bagaimana mengubah pola pikir dan tindakan kita untuk menciptakan hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Penasaran apa saja 10 kebiasaan itu? Yuk kita bahas yang pertama, menghindari perbandingan sosial. Kadang-kadang kita semua terjebak dalam perangkap membandingkan diri dengan orang lain. Terutama dalam era media sosial yang serba terbuka ini, seringkali kita merasa tertekan dengan pencapaian dan gaya hidup orang lain yang terpampang di depan mata. Namun, yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri yang unik. Fokus pada pencapaian-pencapaian kecil dan kemajuan pribadi kita jauh lebih bermanfaat daripada membandingkan diri dengan orang lain yang mungkin memiliki latar belakang dan situasi yang berbeda. Jadi, mari kita tinggalkan kebiasaan membandingkan diri dan mulailah menghargai dan merayakan kemajuan kita sendiri. Mari kita melanjutkan pembahasan ke poin 2, yaitu menunda kebahagiaan. Seringkali kita terjebak dalam pikiran bahwa kita hanya akan bahagia jika mencapai tujuan tertentu di masa depan. Namun, hal ini dapat membuat kita melewatkan momen-momen kebahagiaan yang ada di sekitar kita saat ini. Kebahagiaan seharusnya dinikmati di sini dan sekarang, bukan ditunda hingga nanti. Setiap hari memiliki potensi untuk membawa kebahagiaan jika kita bersedia melihatnya dan mensyukurinya. Jadi, mari kita bersama-sama belajar untuk menikmati kebahagiaan dalam setiap momen kehidupan kita, tanpa harus menunggu pencapaian tertentu di masa depan. Kita lanjutkan ke poin ketiga, mengeluh terlalu banyak. Seringkali kita cenderung terjebak dalam kebiasaan mengeluh yang berlebihan. Mengeluh terlalu banyak hanya akan memperburuk suasana hati kita dan memperkuat pandangan negatif terhadap hidup. Sebaliknya, mari kita belajar untuk bersyukur atas hal-hal yang kita miliki dan fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita. Dengan mengubah pola pikir kita menjadi lebih bersyukur, kita dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan membawa lebih banyak kebahagiaan ke dalam hidup kita serta orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita melanjutkan ke poin keempat, mengabaikan kesehatan mental. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, namun seringkali kita cenderung mengabaikannya. Terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari sering membuat kita lupa untuk memerhatikan kesejahteraan mental kita. Penting untuk memberikan perhatian dan perawatan yang sama pada kesehatan mental, seperti halnya pada kesehatan fisik. Ini bisa melibatkan praktik-praktik seperti meditasi, olahraga, terapi, atau hanya memberi waktu untuk istirahat dan relaksasi. Dengan merawat kesehatan mental kita, kita dapat meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Mari kita lanjut ke poin kelima, memendam dendam. Memendam perasaan negatif dan dendam hanya akan merugikan diri sendiri. Belajar untuk memaafkan dan melepaskan beban emosional adalah langkah penting menuju kebahagiaan. Ketika kita membiarkan dendam memenuhi hati, hal itu dapat merusak kesejahteraan mental dan hubungan dengan orang lain. Melalui pemahaman dan pengampunan, kita tidak hanya membebaskan diri dari beban emosional, tetapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan pribadi dan hubungan yang lebih sehat. Jadi, mari bersama-sama melangkah menuju kebahagiaan dengan hati yang lapang dan bebas dari dendam. Poin keenam, terlalu perfeksionis. Mengejar kesempurnaan secara terus-menerus seringkali hanya menimbulkan stres dan kecemasan yang tidak perlu. Kita sering lupa bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar dan tumbuh. Mari kita terima ketidaksempurnaan kita dan nikmati proses belajar dan berkembang. Dengan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna, kita dapat merasa lebih bebas dan santai dalam menjalani hidup, sehingga membawa lebih banyak kebahagiaan dan kedamaian dalam setiap langkah yang kita ambil. Mari kita lanjutkan ke poin ketujuh, mengabaikan hubungan sosial.
Koneksi dengan orang lain adalah kunci untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Terlalu sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan lain sering membuat kita melupakan pentingnya menjaga hubungan sosial. Saat kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai dan yang memberi kita dukungan, kita merasa lebih terhubung dan bahagia. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang cukup pada hubungan sosial kita, karena hubungan yang kuat dan positif dapat memberikan dukungan emosional dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya dalam hidup kita. Kita melanjutkan ke poin ke-8, tidak berani keluar dari zona nyaman. Kebahagiaan seringkali berada di luar zona nyaman kita. Terkadang kita terlalu takut untuk mengambil risiko atau menjelajahi hal-hal baru karena rasa takut akan kegagalan atau ketidaknyamanan. Namun, ketika kita berani melangkah keluar dari zona nyaman, kita membuka diri untuk pengalaman baru, pertumbuhan pribadi, dan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Jadi, mari kita lakukan sesuatu yang berbeda, lakukan perubahan, dan berani mengambil risiko untuk menjelajahi potensi kita yang sebenarnya. Dengan melakukan hal ini, kita dapat membuka pintu menuju kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup kita. Lanjut ke poin ke-9, mengabaikan hobi dan minat. Hobi dan minat kita memiliki peran yang penting dalam membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Terlalu sering kita tenggelam dalam rutinitas sehari-hari dan melupakan aktivitas yang benar-benar membuat kita merasa hidup dan bahagia. Menghabiskan waktu untuk mengejar hobi yang kita sukai atau mengeksplorasi minat kita tidak hanya memberi kita kesenangan dan kepuasan, tetapi juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Oleh karena itu, penting untuk memberikan waktu dan perhatian yang cukup pada hobi dan minat kita sebagai bagian dari upaya kita untuk menciptakan hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Sampai ke poin ke-10 yaitu, tidak bersyukur. Menghargai apa yang kita miliki saat ini merupakan kunci utama menuju kebahagiaan. Terlalu sering kita terjebak dalam siklus ingin lebih banyak lagi, tanpa pernah puas dengan apa yang telah kita capai. Namun, dengan bersyukur atas segala hal baik dalam hidup kita, kita dapat melihat keindahan dan berkah yang ada di sekitar kita. Bersyukur tidak hanya tentang memiliki banyak harta atau kesuksesan, tetapi juga tentang menghargai hal-hal kecil seperti kesehatan, keluarga, dan persahabatan. Dengan mempraktikkan rasa syukur setiap hari, kita dapat mengubah perspektif kita terhadap hidup dan merasakan kebahagiaan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari.